Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Gini, Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan terutama adalah nikmat Islam ya, sehingga kita hari ini bisa berkumpul untuk saling bertukar pengalaman ya. Alhamdulillah saya senang sekali diundang oleh sebuah penerbit buku. Sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu saya lagi nyari penerbit buku ya, malah diundang sama penerbit buku. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti ada kerjasama yang bisa kita lakukan. Nama saya, tadi katanya bilang ada sesuatu yang baru ya, bilang sini ya. Mungkin karena saya mantan kafir atau gimana? belum pernah kedatangan. Belum ya? Iya. Berarti baru kali ini ya ngundang mantan kafir gitu ya? Aduh, saya nggak bilang loh ya. Loh, justru saya lebih bangga disebut mantan kafir daripada mantan muslim, betul? Betul. Setuju? Setuju. Ada yang mau disebut mantan muslim? Nggak ada. Alhamdulillah kita sudah menjadi muslim. Jadi kalau saya mantan kafir, saya sangat-sangat malah bangga. Karena dari kafir saya menemukan hidayah Islam. Nah, itu menjadi kebanggaan buat saya. Gitu. Makanya kalau, ini bercanda gitu ya, kalau ditanya, Pak Doni, title-nya apa? MK, saya bilang gitu. Mantan kafir gitu. Ya, Alhamdulillah. Kalau tadi ditanya, tadi saya dengerin Syafi'i bilang apa? Kita semua ini given gitu ya. Teman-teman yang di sini given. Saya juga given. Loh, gini. Setiap bayi yang lahir, muslim bukan? Fitrah. Hah? Fitrahnya apa? Muslim. Jadi saya dikafirkan oleh orang tua saya. Gitu. Betul kan? Ada kan hadisnya kan? Setiap bayi yang lahir, fitrahnya apa? Muslim. Dia menjadi Yahudi, Majusi, Kristen, atau Nasrani, itu kan siapa? Orang tuanya. Tetapi nanti pada waktu bayi itu besar, mengenal Islam, mendengar soal Islam, sampai akhirnya dia mau menerima Islam dan bahkan masuk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tetapi apa? Kembali ke fitrahnya sebagai Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Nah kalau bayi ceprot lahir bisa apa dia? Kan hanya bisa berserah diri kepada penciptanya kan gitu kan? Melalui orang tuanya memang. Jadi saya juga lahir muslim, jangan salah. Kebetulan pernah aja, kafir ya? gitu. Bedanya itu ya, Kak? Bedanya itu. Nah, buat teman-teman di sini yang nggak pernah kafir, alhamdulillah. Berarti kan kalian dari kecil, dari mulai balik sudah diberikan kesempatan menumpuk pahala lebih banyak daripada orang yang baru masuk Islam di usia tertentu gitu kan. Cuman menangnya saya waktu saya baru masuk Islam, insya Allah dosa saya dihapuskan. Saya kembali dari nol gitu ya. Bedanya gitu aja. Tetapi insya Allah kita sama-sama berlomba mencari pahala ya. Baik, tadi kalau ditanya latar belakang ya. Latar belakang saya dari kecil saya dibawa oleh nenek saya ke gereja. Nah, dari kecil saya dibawa nenek saya yang militan. Jadi nenek saya itu militan. Setiap minggu nggak pernah absen ke gereja. Mau naik beca, mau naik sepeda, mau naik motor, pokoknya nenek saya pasti bawa saya ke gereja. Mama saya malah kalah militan sama nenek saya. Ya, dari bayi sampai saya besar, remaja, kalau dulu saya dibopong, digendong, setelah remaja saya yang boncengin nenek saya ke gereja. Gitu. Jadi saya memang ya boleh dibilang tumbuh besarnya di gereja. Gitu. Saya sudah akrab dengan kegiatan gereja, mau yang remaja, mau drama. Tapi saya lupa dulu saya jadi apa waktu drama itu. Tapi setiap kegiatan di gereja remaja saya pasti ikut. Jadi setelah umur kira-kira 15 tahun, baru saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta ya begitu, lanjut lagi di gereja, aktif lagi gitu. Bahkan dulu pernah ada kegiatan lomba buka Bible, cari ayat gitu. Saya juara 2 dulu. Ternyata kepake ilmu itu. Kepake untuk sekarang ya? Bukan, kepake pada waktu saya pertama kali nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Pada waktu saya nonton videonya almarhum, beliau menyebutkan ayat-ayat kan,
Oh, saya ngikutin cepet bukanya. Dia ngomong apa, saya langsung buka. Dia ngomong apa, saya langsung buka. Cepet. Nah, itu yang menjadikan akhirnya saya mengetahui apa yang saya mendidat bicarakan. Dan saya juga kaget ternyata. Di gereja nggak pernah saya dengar yang begini-ginian gitu. Jauh berbeda gitu ya. Sudut pandang lah ya, ini kan sudut pandang. Kalau gereja kan otomatis mereka kan memberikan doktrin itu kepada jemaatnya. Tapi kalau pada waktu saya dengar dai-dai almarhum Syekh Ahmedida, Dr. Zakir Naik, Syekh Yusuf Estes, atau mungkin Ustadz Noman Halikan, atau Ustadz Bilal Philips, semuanya mereka memberikan perspektif dari sesuatu yang sesuatu yang murni monoteis gitu. Hanya ada satu Tuhan. Walaupun saudara Kristen juga bilang, kami juga monoteis, Tuhan kita Esa gitu. Tapi, nah selalu ada tapinya gitu. Jadi monoteisnya Kristen adalah monoteis tapi, nah gitu. Ya. Oke, terus kemudian akhirnya setelah saya pindah Jakarta mengikuti lanjut kegiatan-kegiatan di gereja. Tapi di Jakarta karena begitu banyak gereja, akhirnya saya menjadi anggota gereja GKJ maksudnya. Gereja Kristen jalan-jalan gitu. Pindah dari gereja ini, karena saking banyaknya gereja gitu ya. Jadi kan kita penasaran kalau gereja ini gimana ya kebaktiannya. Orang tua saya dulu begitu. Di gereja GPPS di Jembatan 5, kira-kira hampir setahun lebih lah. Pindah gereja Sidang Jemaat Allah di Senen, kurang lebih 2 tahunan. Pindah lagi gereja yang lain. Saya paling lama di gereja Bethel Indonesia Betani yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Ya? Harus daftar dulu. Enggak. Jadi gini, Ustadz, kalau kita datang ke gereja yang belum pernah kita kunjungi, tinggal datang aja, duduk, ikut kebaktian. Nanti di tengah-tengah kebaktian kita pasti diundang untuk berdiri. Jadi nanti pembawa acaranya akan bilang begini, mohon Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke gereja ini mohon berdiri. Begitu ada yang berdiri, diserbu orang Pak, diserbu jemaatnya, pekerja gereja nyerbu kita gitu. Datang bawa formulir, datang bawa bunga, datang bawa kartu. Kita diserbu dengan diberikan hal-hal seperti itu. Nanti kita didata untuk selanjutnya datang lagi gitu maksudnya. Kalau di masjid gitu nggak Pak? Enggak. Malaikat yang nyatet. Malaikat yang nyatet, tapi nggak dikasih formulir ya. Enggak. Kalau mau boleh langsung. Ditiru caranya, Pak. Kenapa masjid nggak begitu? Kira-kira kenapa? Di gereja itu Pak, rajin banget mereka mencatat hal-hal begitu. Jadi mereka punya database itu rapi Pak. Database mengenai jemaat yang setiap minggu datang ke situ. Kalau ada yang baru, wah mereka tuh senangnya bukan main. Ya, seperti mendapatkan saudara yang baru gitu. Bahkan ada gereja yang memberikan formulir isian, formulir kosong, diberikan kepada setiap jemaat yang isinya nanyain tetangganya. Tetangga mereka di rumah maksudnya. Tetangga mereka siapa namanya, suami siapa, istri siapa, anak siapa, kerja di mana, gaji berapa. Sampai ditanyain gaji, Tat. Buat apa kira-kira? Kira-kira buat apa? Buat prospek. Gitu. Prospek supaya jadi jemaat ya. Nah, begitu. Jadi memang di agama kekristenan memang itu sangat dianjurkan mencari jiwa-jiwa. Istilahnya begitu ya. Mencari jiwa-jiwa untuk apa? Untuk masuk ke agama Kristen. Itu ada perintahnya, Tat. Ada perintahnya di Kristen. Matius 28:19. Masih hafal kan? Karena itu pergilah, jadikanlah mereka muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak otentik kan? Tidak otentik, saya bisa buktikan. Tetapi ayat itu yang dipakai sebagai apa? Perintah agung atau amanat agung. Jadi memang di kekristenan itu mau penginjilnya, mau pendetanya, mau jemaatnya memang dianjurkan atau himbau dengan keras untuk mencari jiwa baru masuk dalam Kristen. Berarti kan memang mereka agama misi. Islam agama misi nggak Pak? Islam agama misi nggak? Misi. Perintahnya gimana? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Cuman menyampaikan. Tapi apa? La ikroha fiddin. Tapi kalau mereka belum baptis, belum kelar itu urusannya tadi. Gitu. Beda kan ya? Nanti upaya-upayanya banyak.
Ada yang memberikan pamflet, brosur, sembako, bantuan, pekerjaan, pinjaman, dan sebagainya. Banyak, itu modusnya seperti itu. Oke, jadi setelah saya dewasa, berkeluarga, masih di gereja tuh, bekerja gitu ya. Pada kira-kira tahun 2012 kalau nggak salah. Nah itulah, udah mulai zaman YouTube ya. Toto nongol di handphone, videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Saya ingat sekali pada waktu dia berdebat dengan seorang pendeta. Berdebat yang dia tantang pendeta itu begini. Coba pendeta buka satu Raja-Raja pasal sekian gitu. Kitab namanya kitab Raja-Raja. Udah buka, pendetanya udah siap buka. Saya akan bacakan dari sini, pendeta tolong cek bacaan saya betul nggak ya. Dia baca ayat 1 sama, betul, sama. Ayat 2 sama, betul, sama. Ketiga, 4 dan seterusnya. Kira-kira ada 10 ayat lah yang dia bacakan. Betul ya, yang saya bacakan sama ya dengan yang Anda baca ya, sama. Ternyata yang almarhum Syekh Hamid Didat baca bukan dari kitab Raja-Raja, dari kitab Yesaya. Identik, ayatnya identik ya. Apa yang dibacakan persis sama dengan yang dicek oleh pendeta itu. Ada nggak ayat seperti itu di Quran? Belum pernah ya. Paling hanya ada pengulangan-pengulangan ya di surat Ar-Rahman. Banyak pengulangan-pengulangan yang sifatnya untuk nyentil orang gitu loh. Inget dong gitu. Tapi kalau yang dibacakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat itu sekitar belasan ayat, 37 ayat itu identik. Kan saya jadi mikir, kok bisa ya di kitab ini kok bisa sama persis dengan ini? Pertanyaannya kan jadi, yang nulis kitab ini nyontek kitab Yesaya atau yang nulis kitab Yesaya nyontek kitab Raja-Raja? Itu yang disebut dengan plagiarisme, gitu ya. Dari situ, waduh, tek gitu sebagai orang Kristen. Kok bisa kitab saya begini? Saya malah nggak tahu. Saya tahu malah dari seorang dai Islam gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi semua video almarhum Syekh Hamid Didat saya tonton habis. Istilahnya saya lahap habis gitulah. Jadi dulu ada kertas yang namanya post-it kan ya, yang bisa dicopot ditempel itu. Meja kerja saya besar, isinya post-it semua di kantor saya itu. Catatan-catatan itu yang saya lestarikan sampai sekarang menjadi digital. Itu semua saya lestarikan, masih ada semua. Nah, lanjut. Video-videonya almarhum Dr. Zakir Naik ya. Video-videonya beliau, dakwanya beliau juga luar biasa. Saya juga mengenal yang namanya di dalam Quran mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti benar di zaman sekarang juga dari video-video beliau. Alhamdulillah. Jadi kan saya kan nggak mau cuma dengar, tapi kan saya harus cek. Saya buka, saya baca, saya cari di internet. Betul nggak? Apa yang dia ceritakan? Ternyata betul semua. Jadi akhirnya saya mikir, loh, kok begini ya? Di Bible juga ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, tapi banyak salahnya gitu. Contoh, kalau kelelawar itu burung bukan? Ada yang tahu? Mamalia, bukan burung ya. Tapi di Bible disebut burung karena dia bisa terbang gitu. Oke. Gak sesuai kan dengan sains kan? Terus contoh lagi. Kalau semua binatang itu makan tumbuh-tumbuhan enggak? Enggak. Ada karnivora, ya kan? Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging. Di Bible ditulisnya apa? Semua binatang makan tumbuhan. Jadi saya mikir apa singa makan rumput ya? Gitu. Itu contoh-contoh kecil lah ya. Terus kemudian lagi begini. Kalau di Bible cerita mengenai banjir bah ya, banjir bah Nabi Nuh. Itu diceritakan seluruh bumi itu terendam air. Seluruh bumi. Jadi diceritakan semua yang bernafas mati pada waktu banjir itu. Oke. Ya walaupun banyak kontradiksi, tapi intinya ceritanya seperti itu. Bahkan dikatakan sampai begini. Pada waktu banjir itu air yang menutupi bumi itu tingginya 20 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Gunung yang paling tinggi apa sih? Anggaplah Everest lah ya. Everest berapa? Kurang lebih 8.800 meter sekian gitulah. 9 kilo lah ya. Air yang menutupi bumi masih 20 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Satu hasta tuh segini nih, satu hasta.
Kira-kira 45 cm lah. 45 cm kali 20, berapa meter? Hah? 9 meter. 45 cm kali 20. Berapa? 9 meter ya? Jadi seluruh bumi terendam air, di atas gunung paling tinggi masih lebih tinggi lagi 9 meter kira-kira. Kira-kira masuk akal nggak kalau menurut sains? Kira-kira? Enggak. Kenapa? Airnya dari mana gitu ya? Bumi kan airnya di laut, ya kan? Kalau air yang di laut dikeluarin semua untuk menutupi seluruh bumi, sampai gunung paling tinggi ketutup air, laut kosong dong airnya. Betul nggak? Terus pada waktu surut, airnya kemana? Gitu. Nah itu udah nggak masuk sains. Sedangkan di Quran, banyak ayat-ayat yang mungkin pada waktu diturunkan, dibacakan di hadapan orang-orang Arab Quraisy, mungkin mereka juga nggak tahu maksudnya. Tetapi baru, istilahnya baru diketahui terbukti benar baru zaman-zaman sekarang. Mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Bahkan seingat saya ada yang baru terbukti benar di abad ke-17. Yang saya katakan di abad ke-17 ini adalah mengenai oksigen. Ya. Ada di surat Al-An'am kalau nggak salah, 125. Dikatakan bahwa jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tetapi jika Allah membiarkan seseorang tersesat, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak seperti mendaki langit. Ini terjemahnya ya. Sesak seperti mendaki langit. Coba, kalau kita lihat, kalau kita mendaki gunung yang tinggi, oksigen makin tipis kan? Makin tipis. Kita makin sulit bernapas kan? Oke. Betul kan? Betul. Karena oksigennya makin nipis. Makin menipis. Kalau orang-orang yang di Nepal sana, mungkin mereka tinggal di pegunungan yang tinggi, mereka sudah biasa bernapas mungkin di ketinggian antara 15.000 sampai 20.000 kaki lah. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang udah sulit bernapas. Sulit bernapas artinya kan sesak napasnya, ya kan? Nah terus dari sejak kapan manusia tahu kalau makin ke atas makin sulit bernapas karena oksigen tipis gitu. Ternyata baru di abad ke-17 salah seorang ilmuwan yang bernama Pascal, dia yang pertama kali menemukan dan menyatakan bahwa oksigen itu makin ke atas makin tipis. Baru oksigen itu diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan Prancis sejak saat itu. Nah terus Nabi Muhammad SAW tahu dari mana gitu. Emang pernah Nabi Muhammad SAW naik gunung paling tinggi gitu? Paling tinggi, paling gunung apa sih? Istilahnya di daerah Saudi pada waktu itu? Jabal Sur misalnya. Baru berapa? Belum sekilo kali ya mungkin ya. Kok bisa gitu loh? Ada ayat seperti itu. Kemudian ada lagi ayat yang di Al-Hadid ayat 25 kalau nggak salah. Dikatakan bahwa kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Loh kok besi diturunkan? Bukan besi diambil dari tanah, ya kan? Kok diturunkan? Dari mana? Ternyata besi-besi yang ada di permukaan tanah yang dieksplorasi oleh manusia itu adalah besi-besi yang pada awal penciptaan bumi itu memang turun dari langit. Dari benda-benda langit yang turun ke bumi, kemudian sudah beberapa juta tahun, miliar tahun sampai akhirnya terendam oleh tanah, itu yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Tapi asal besi itu bukan dari bumi. Memang betul di kerak bumi banyak besi. Tapi manusia belum bisa mampu mengeksplorasi sampai kedalaman tertentu. Yang bisa dieksplorasi hanya yang di permukaan. Memang tertutup tanah. Itu dinyatakan oleh lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Bahwa besi yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Ya, itu baru 2. Kira-kira ada 1.000 ayat. Kalau saya bacain semua sampai malam berarti. Lembur ini hitungannya. Loh, oh lembur ya? Bagus dong kalau lembur. Ada tambahan dong berarti. Nah itu baru 2 ya, yang membuat saya juga pada waktu itu, kok bisa ya begini ya? Ini sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam saya udah baca begini. Sudah riset. Jadi tapi itu setelah saya riset Bible. Setelah riset ulang Bible, saya riset Quran dong. Tetapi sebelum saya meriset Qur'annya, kan saya juga harus memperhatikan dong Pak. Saya harus adil dong. Saya harus melihat agama-agama yang lain nih. Gitu dong.
Oke, Kristen kan sedang saya istilahnya dalam tanda kutip sudah saya riset ulang Bible-nya, banyak salah. Dah, diam dulu di sini. Saya nggak mau lihat lagi. Saya harus perhatikan agama yang lain dong. Ada agama yang ada kastanya. Nah, jadi berarti ada diskriminasi dong, ya kan? Jadi kalau orang yang kastanya paling rendah, dia berjalan di depan orang yang kastanya tinggi, bayangan dia mengenai makanan yang ada di depannya orang yang berkasta tinggi, makanan ini harus dibuang, nggak boleh dimakan. Sampai segitunya, ya. Terus kemudian ada agama yang oke, mengajarkan kebaikan, kita berbuat baik, nggak boleh mencuri, nggak boleh segala macam, tapi konsep ketuhanannya tidak menonjol. Dia hanya seperti filosofi lah, ya, ada yang begitu. Terus kemudian ada agama yang istilahnya agama ini eksklusif untuk kelompok tertentu gitu. Oke. Yang lain boleh masuk, tetapi yuk mungkin kelas berapa lah. Kelompok ini dia dianggap sebagai kelompok bangsa pilihan Tuhan gitu. Yang lain disebut tidak dianggap sama lah sama. Saya tidak mau sebutkan istilah aslinya lah karena mungkin tidak etis gitu ya. Tapi ada di kitab mereka. Oke. Jadi dari situ kan Islam nih. Islam apa sih artinya gitu. Ternyata Islam setelah saya pelajari artinya intinya itu adalah berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta, satu pencipta gitu. Kok agama kok nama agamanya kok kata kerja ya, disuruh berserah diri gitu ya. Sedangkan ada agama yang lain itu adalah gelar daripada pendirinya atau gelar daripada orang yang disembah atau nama daripada salah satu orang yang dipakai namanya untuk agama itu atau nama daripada sebuah tempat timbulnya agama itu. Ada kan Pak, gitu kan? Yang lain nama tempat, nama gelar, nama orang. Yang Islam kok kata kerja, berserah diri. Jadi jangan-jangan apa agama ini yang menurunkan yang menciptakan manusia nih. Nah itu salah satu rangkaian lah ya, rangkaian. Saya juga pernah dihadapkan pada pertanyaan yang seperti ini. Misalnya kita masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah ini ada 4 kamar. Ya. Kamar pertama saya masuk, di situ ada sosok laki-laki berbadan kekar, berambut gondrong, jenggotan. Itulah Tuhan gitu. Laki-laki, manusia. Itulah Tuhan. Saya pindah ke kamar kedua, di situ ada patung-patung, ya macam-macam bentuknya. Yang kalau ada gempa bisa jatuh, pecah, gitu ya. Itulah Tuhan gitu. Yang ketiga, ruangan yang saya masuk itu, ruangannya ternyata kosong. Kosong. Tidak ada jendela, tidak ada atapnya. Nah, berarti kayak taman gitu kan. Apa yang saya lihat? Oh ada matahari, ada bulan, nah itulah Tuhan gitu. Ruangan keempat saya datang. Ada atapnya tapi kosong, tidak ada apa-apanya. Tuhannya mana? Nggak kelihatan. Tapi dia maha kuasa. Gitu. Kira-kira yang mana yang paling logis saya sembah menjadi Tuhan? Apakah manusia laki-laki yang berbadan kekar, berambut gondrong, jenggotan, matanya biru? Atau patung-patung? Atau matahari dan bulan? Atau Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi dia maha kuasa yang menciptakan saya gitu. Kira-kira yang mana? Gambaran Tuhannya orang Islam kan yang di ruangan keempat. Iya. Tuhannya nggak kelihatan, tapi diturunkan kitab yang terjaga sampai sekarang. Siapa yang jaga? Apakah Allah? Allah yang menjanjikan menjaga, dia menjanjikan melalui siapa? Melalui software otak manusia. Dengan cara hafiz-hafiz Quran. Jadi kalau kitab-kitab suci yang di bumi ini ya, semua itu baik mushaf, hard copy, ini kan hard copy kan, atau soft copy, semua kitab itu dihancurkan, kira-kira bisa ada lagi nggak? Enggak. Kitab lain. Tetapi kalau Quran, mau hard copy-nya, mau soft copy-nya, semua dihancurkan, dalam waktu dekat bisa ada lagi nggak? Bisa. Sebentar. Habis Quran dikumpulin, dibacain, sebentar jadi gitu. Tapi kalau kitab saudara kita yang lain, tidak akan bisa. Karena tidak ada yang bisa menghafal kitabnya. Hanya Quran yang bisa dihafal oleh penganutnya. Bahkan anak kecil pun bisa menghafal.
Ya, dari situlah akhirnya saya mengambil keputusan 25 Juli 2014 saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Tapi ya, namanya Syafi'i doang atau ada imamnya depan? Ada imamnya. Ada imamnya? Masya Allah. Berarti keren nih. Berarti kalau jalan di pasar harus tutup kuping dong ya? Iya. Kalau itu hilang nanti hafalannya. Iya katanya wes. Nggak hilang, Ya, Pak. nggak enak. Iya. Cuman nggak hafal-hafal. Iya, nggak ada yang dihafal. Iya. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, makasih kok. Sangat menarik sekali ya. Tadi penuh dengan lika-liku ya. Berarti memang berawal dari keluarga yang sangat taat sekali ya. Bisa dikatakan begitu. Oke, mohon maaf ini sebelumnya saya pengen nanya nih kok. Dari Kristen, tadi kan GKJ ya, Gereja Kristen Jalan-Jalan nih ya. Nah itu kan, bercanda itu bercanda. iya. Kristennya itu apakah Protestan, Katolik atau apa yang resminya? Oke, gini. Saya dari TK malah, dari TK sampai SMP, sekolah saya sekolah Katolik. Jadi saya waktu kecil juga familiar gitu dengan namanya Romo, pastor, suster, itu familiar. Dan saya juga sering dijewer sama suster gitu. Sering dijewer. Nah, waktu SMA saya masuk ke sekolah Kristen. Tapi walaupun saya sekolahnya di sekolah Katolik, gereja saya adalah gereja Protestan. GBI itu adalah bagian dari Protestan. Tapi nggak apa-apa gitu kok? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah ini mumpung dibahas antara Katolik dan Protestan nih, sebenarnya perbedaan mendasarnya itu apa? Apa sama kayak ini Islam yang A dan Islam yang B, NU Muhammadiyah, atau memang ada perbedaan ideologis yang sangat fundamental? Enggak, secara fundamental Protestan dan Katolik sama-sama punya ideologi Trinitas, ya. Pasti udah pada dengar dong Trinitas kan? Ada yang paham Trinitas? Ada yang paham? Trinitas? Ada yang bukan? Ada sebagian orang Kristen yang tidak mau disamakan dengan Tridwan. Tapi kira-kira ada yang paham nggak Trinitas? Hah? Muslim kok paham Trinitas? Bingung dong ya? Tapi kan Trinitas kurang lebih begini ideologinya. Bahwa yang paling dasar, Yesus itu bukan Bapa. Ya, kan ada pribadi-pribadi nih, ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Roh Kudus itu bukan Yesus. Jadi 3 pribadi ini masing-masing bukan salah satu di antaranya. Ya, saya ulang nih. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, atau Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Jadi masing-masing 3 pribadi ini tidak ada yang identik. Oke? Tetapi ketiga-tiganya mempunyai hakikat yang sama sebagai Tuhan. Nah, itu Trinitas begitu. Oke? Lanjut nih doktrinnya. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Kalau nggak paham, berarti tidak dijamah Roh Kudus. Sigit juga dari dulu nggak paham-paham. Udah dijelasin berulang-ulang nggak paham-paham dia. Nah, terus lanjut lagi. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tetapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham? Jangan dipaksa kalau nggak paham, jangan dipaksa. Ntar bisa gila ntar. Karena nggak ada zaman Roh Kudus gitu ya. Nah, itulah doktrin Trinitas. Katolik dan Protestan mempunyai doktrin yang sama-sama Trinitas. Perbedaannya adalah Protestan timbul kira-kira di abad ke-16 karena pendirinya yang namanya Martin Luther itu protes kepada gereja Katolik pada saat itu. Martin Luther membuat yang namanya 95 tesis atau 95 protes namanya. Yang paling menonjol di dalam 95 protes itu adalah di dalam Katolik pada zaman itu, kira-kira pada abad-abad ke-16, itu ada praktik keagamaan seperti ini. Contoh misalnya, Syafi'i sebagai orang Katolik pada waktu itu punya dosa misalnya. Punya dosa, datang ke gereja, ke dalam sebuah bilik kecil, itu namanya bilik pengakuan dosa. Oke? Nanti ada pemuka agamanya di situ mendengarkan pengakuan dosanya Syafi'i misalnya.
Bapak saya sudah membunuh orang. Itu private, nggak ada yang dengar selain daripada jemaat dan si pemuka agamanya gitu. Itu private. Romo misalnya saya baru membunuh orang misalnya. Ngobrol-ngobrol nanti pendetanya kan bilang dosamu sudah diampuni. Tapi nggak ngomong begitu juga, ada sertifikatnya. Jadi sertifikat pengampunan dosa gitu. Syafi'i dapat sertifikat pengampunan dosa gitu nih. Bayar nggak tahu lah ya, mungkin bayar lah ya. Mungkin bayar. Sudah punya nih sertifikat pengampunan dosa nih, dibawa pulang kan. Di rumah istilahnya saya lagi nggak punya duit nih. Syafi'i sertifikat pengampunan dosa ini bisa dijual ke orang lain. Jadi kayak sertifikat tanah gitu. Sertifikat pengampunan dosa yang ditujukan kepada Syafi'i bisa dijual kepada orang lain. Itu yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther menganggap bahwa yang namanya pengampunan dosa itu tidak ada urusan antara jemaat dengan pendeta, tapi harusnya antara jemaat langsung dengan Tuhannya. Itu yang diprotes oleh Martin Luther. Dan 95 item yang lain gitu. Akhirnya pecahlah antara Katolik dan Protestan. Tetapi Katolik ini juga sebenarnya pecahan. Pecahan dari mana? Pecahan dari Kristen patriarki namanya. Patriarki itu sistem kebapaan lah. Jadi Kristen awal sebenarnya, ini mundur lagi nih jadi. Bisa kayak kuliah nih ntar nih. Sebelum menjadi Katolik, Kristen itu adalah satu Kristen yang disebut dengan sistem patriarki. Patriarki ini jadi ada gereja-gereja yang di tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai pusatnya mereka lah. Nanti ada Patriarki Roma, Alexandria, Antioquia, Yerusalem. Satu lagi apa ya? Lupa saya. Yerusalem, Alexandria, Antioquia, Roma. Kok lupa saya satu lagi ya? Pokoknya 5 lah. Syria. Bukan Syria. Nah, gereja patriarki ini itu di abad ke-11 tahun 1054 ya, berarti abad 11 kan itu kan, pecah menjadi 2 bagian. Yang gereja-gereja Latin menjadi gereja Katolik, yang gereja-gereja Timur menjadi gereja Ortodoks. Perbedaannya apa? Ini kan perpecahan besar ini kan, abad 11 nih. Perbedaannya hanya masalah manajemen pemimpin gereja. Nah, mereka punya daftar tuh pemimpin gereja siapa saja, mulai dari Petrus yang dianggap murid Yesus gitu. Terus seterusnya sampai abad ke-11. Nah, perbedaan yang paling kecil lagi, maksudnya yang paling menonjol lagi daripada perpecahan itu adalah apa? Kalau Ortodoks menganggap bahwa Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa. Katolik menganggap Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Cuman begitu doang, pecah. Gitu. Oh, nanti gereja-gerejanya di negara-negara mana itu semuanya ada di bagian saya nanti kalau mau cek. Protestan pecah dari Katolik juga menimbulkan aliran lain-lain lagi nanti di bawahnya. Dari Protestan nanti timbul kelompok Lutheran. Ada lagi kelompok Calvinis, ada lagi nanti kelompok Anglikan, ada lagi nanti kelompok Baptis, ada lagi kelompok Metodis, dan seterusnya ke bawahnya. Total sekarang ada 45.000 denominasi. 45.000. Cuman 45.000. Cuma 45.000 ya? Belum 100.000. Ya gitu. Jadi kalau tanya tadi gereja-gereja yang saya menjadi jemaatnya itu adalah menjadi bagian dari Protestan gitu lah. Oke. 45.000 ya. Baru 45.000 ya. Itu yang dijamin surga berapa ini? Kalau Islam kan 73, yang 72 selamat ya kok. Oh enggak, maksudnya gini, 45.000 denominasi atau sekte itu di dalam hadis yang disebut sebagai yang 72 golongan. Ya kalau menurut pandangan Islam semuanya masuk neraka. Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan mereka masing-masing berebut tuh, berantem sendiri. Kamu sesat, kamu bidat, bisa begitu. Ya, masing-masing saling membidatkan. Gitu. Oke. Tadi disinggung juga kok soal yang Trinitas itu Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Yesus itu ya. Nah, ini biasanya nih ya kok, apa ada pertanyaan jahil gitu? Artinya kalau dalam Islam ketika kita belajar misal Allah itu esa, Allah itu satu, pasti kan dalam diri anak kecil itu muncul pertanyaan, Pak, Allah itu kayak apa sih gitu? Apakah pertanyaan serupa itu
ditanyakan juga nih ke guru agama di Katolik itu, lah ini katanya satu tapi kok tiga gitu. Muncul seperti itu dan reaksinya seperti apa dari? Jawabannya gampang sekali. Gimana itu kok? Jawabannya gampang sekali. Imani saja. Oh, pokoknya imani saja gitu. Imani saja. Karena gini, doktrin itu kalau dipaksa masuk ke dalam otak manusia, ya, kan akan menyalahi logika gitu. Gak mungkin 3-1, 1-3, gitu kan? Jadi mungkin karena nggak mau repot-repot menjelaskan yang kesana kemari, akhirnya banyak kan pendeta hanya menjawab imani saja. Gitu. Tetapi kalau kita mau bertanya lebih lanjut lagi, kok cuma 3 sih? Gitu. Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 100 misalnya? Kenapa berhenti di angka 3? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Ternyata dari zaman Aristoteles itu sudah mengatakan begini. Menurut orang-orang Pitagoras, nah pasti ada yang tahu Pitagoras ya. Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Maka itulah kami gunakan hukum tersebut untuk menyembah dewa-dewa kami. Ini kata Aristoteles. Ya, 3, awal, tengah, akhir. Kalau kita lihat mundur lagi ke belakang, orang-orang dari zaman di daerah Sumeria, Babilonia, Persia, belok dikit India, nyebrang ke sono Mesir, nyebrang ke atas Eropa, bahkan sampai Eropa Utara, kebanyakan orang-orang di sekitar situ, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Masehi, itu sudah menyembah Tuhan yang disebut dengan Triad. Bukan namanya Triad ya, tapi sifatnya Triad. Triad itu artinya 3 tapi 1. 1 tapi 3. Itu sudah terbiasa. Trinitas yang pertama ada di mana? Bukan di Palestina, bukan di Romawi. Hah? Bukan. Di Babilonia, Pak. Namrus, Tamrus, Semiramis. Belum pernah baca. Ada kitab itu, Pak. Di Islam juga ada kitab itu sebenarnya membaca. Cuman saya lupa judulnya. Namrus itu Namrud, Pak. Nimrod gitu. Namrus, Tamrus anaknya, Semiramis istrinya sendiri, ibunya sendiri. Ini adalah konsep Trinitas pertama kali yang ada di dunia. Nah, jadi nanti di Sumeria juga mereka mengenal ada 3 dewa yang dianggap satu kesatuan. Di Persia juga begitu. Di India kita kenal ada Trimurti, ya kan? Di Mesir ada Osiris, Horus, Ra. Di Eropa nanti ada Dewi Madonna, walaupun namanya Madonna tapi dilambangkan dengan 3 muka. Konsep-konsepnya sudah ada gitu. Ya, 3-1, 1-3 gitu. Konsepnya sudah ada. Terus kalau kira-kira Kristen mengikuti doktrin Trinitas, kira-kira Kristen ini kebetulan nggak mengikuti konsep yang menyembah Triad itu? Kira-kira aja. Hah? Enggak. Yakin? Ya, ini kan hanya pertanyaan, ya kan? Udah jawab enggak? Baru 1 udah bilang enggak ya. Tapi kalau misalnya anggap aja, oh itu kebetulan gitu lah misalnya. Ternyata di dalam kitabnya Kristen ada kisah-kisah begini atau ada ayat-ayat yang bunyinya begini. Contoh nih ya, di Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Ceritanya pada waktu perjamuan kudus, Yesus dan 12 muridnya. Yesus bilang, "Inilah tubuhku dan darahku yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ya, artinya makan roti dan anggur, akan memperoleh hidup yang kekal." Di Mesir, dewa Osiris, tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Tertulisnya di coffin text namanya, teks peti mati namanya. Ada ayat-ayat yang, bukan ayat, tulisan-tulisan yang artinya mirip dengan yang Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Inilah apa istilahnya, tubuh dan darah Osiris dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur ini memperoleh hidup yang kekal. Bahasanya kurang lebih sama. Kira-kira kebetulan nggak Kristen mengadopsi yang begitu? Hah? Nggak kebetulan? Tadi itu udah bilang kebetulan, ini belum ya? Oke. Saya tambahin lagi. Di Gospel Matius, itu ada cerita begini. Pada waktu Yesus disalib, tabir bait suci terbelah 2. Pada waktu Yesus bangkit atau dibangkitkan,
mayat orang-orang suci itu terbelah dua, mayatnya bangkit masuk kota Yerusalem. Ya, di Bible kan ada 4 gospel nih. Yang cerita itu cuman Matius doang yang cerita, ada mayat bangkit masuk kota Yerusalem. Kira-kira kalau di Depok misalnya, ada mayat keluar dari kubur masuk ke pasar Depok, itu kira-kira heboh nggak? Kira-kira aja. Pasti heboh lah. Ini Yerusalem tuh pada waktu itu udah jadi kota metropolitan. Semua bangsa di situ, di bawah penjajahan Yunani. Ada mayat-mayat bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem. Pasti heboh dong. Tapi yang cerita kenapa cuma Matius? Di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada. Bahkan Paulus nggak pernah cerita. Dari mana ceritanya? Ternyata ada cerita yang sama di Yunani. Namanya Festival Antesteria. Festival yang memperingati orang-orang yang sudah mati bangkit masuk kota. Kira-kira kebetulan nggak Pak Gan? Enggak. Ya, nggak kebetulan kan? Berarti ada kemungkinan besar Kristen mengadopsi ajaran pagan atau meneruskan ajaran pagan. Gitu loh. Kapan itu Trinitas? Trinitas sendiri, gini, kalau sejarahnya Trinitas itu dari tahun 325 Masehi ya Pak ya, Masehi. Itu sudah diadakan yang namanya Konsili Nisea. Konsili Nisea ini sebenarnya diadakan untuk membidatkan salah satu ajaran yang diajarkan oleh seorang namanya Arius. Ajarannya namanya Arianisme. Dia tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Dia itu menganggap Yesus itu ciptaan yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Makanya dibuatlah konsili itu untuk membidatkan dia gitu. Nah, pada saat konsili itu juga akhirnya diambil keputusan bahwa Yesus itu mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Bapa itu Tuhan yang Maha Kuasa dianggapnya. Jadi waktu itu belum ada Trinitas Pak, tapi baru Duinitas karena baru Yesus dan Bapa. Trinitasnya kapan? Di tahun 381. Ada konsili lagi, Masehi ini ya, di kota Konstantinopel, Turki ya. Dibuatlah konsili Konstantinopel. Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi kalau di 325 sudah ada Yesus yang punya hakikat yang sama dengan Bapa, di 381 Roh Kudusnya nyusul gitu. Kudus itu malaikat ya? Bukan, kalau di Islam Roh Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kalau di Kristen Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada ketuhanan. Itu kayak gimana itu? Bentuknya? Gimana kok? Ya kalau Bapa itu kan ya Bapa Tuhan gitu, Yesus Ya. ada wujudnya lah. Kalau Roh Kudus ini Kalau Roh apa Kudus diceritakan pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Oh. Oke, tetapi tidak harus selalu burung merpati gitu loh. Roh Kudus itu juga bisa turun, nanti juga ada kisahnya lagi dalam bentuk api. Itu juga bisa. Jadi Roh Kudus ya roh yang kudus gitu loh. Jadi kan tadi saya bilang pribadinya ada 3, ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bapa ini juga roh. Yesus manusia, terus ada lagi Roh Kudus. Kan tadi saya udah bilang, Bapa bukan Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Punya nggak? Terus fungsinya dari Roh Kudus ini apa ini kok? Ya kalau fungsinya ya istilahnya memberikan kekuatan kepada jemaat gitu. Oh, memberikan. Maksudnya kalau posisinya Bapak kan jelas gitu ya. Bisa kekuatan, bisa penghiburan. Gitu. Penghiburan gimana itu kok? Ya penghiburan kalau lagi sedih dihibur gitu. Ya. Terus? Iya itu kok. Oke. Nah, kalau kita mau kritisi sebenarnya gampangnya gini. Di Bible mereka banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, ya. Makanya kita orang Kristen harus menyembah dalam roh. Oke, Bapak roh, Yesus manusia, Roh Kudus, roh juga dong. Namanya aja Roh Kudus gitu. Berarti kalau begini ada berapa roh? 2. Kan Esa nih. Nah, itulah kebingungan dan kejanggalan-kejanggalan di dalam doktrin agama yang akhirnya saya tinggalkan. Ya, saya nggak mau bahas terlalu dalam lah ini masalah doktrin ya. Ini masalahnya nih nanti bisa kemana-mana gitu lah. Oke, baik kok. Kita
kembali lagi nih ke pembahasan tadi yang Ya. pertama setelah kita bahas Roh Kudus yang saya yakin sekali ini pada bingung ya. Ya. Gini, tadi saya bilang kan ada baptisan kan. Di Bible diceritakan pada waktu Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam bentuk merpati, terdengar suara dari langit. Suaranya ngomongnya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ada Yesus yang di sungai sedang dibaptis, ada Bapa di langit yang kedengaran suaranya, ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk merpati. Kalau mereka bilang itu Tuhannya satu, itu tiga-tiganya kan muncul bersamaan. Ya kan? Nah, itu satunya di mana gitu loh. Karena ada tiga entitas yang berbeda yang muncul bersamaan pada waktu Yesus baptis. Terus bilang esanya di mana? Nah, Tidak tahu bisa jawabannya? berarti. Tahu jawabannya nggak? Nggak tahu Saya kok. juga nggak tahu karena belum ada yang jawab gitu. Gitu ya. Tapi gini. Nah ini saya mau sharing nih. Kalau orang Kristen ditanya, kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ya padahal Yesus itu kan manusia. Ya, itu yang paling esensial kan sebenarnya kan. Perbedaan yang paling esensial dari Islam dan Kristen adalah kita tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi makhluk. Kalau di Kristen mereka mempercayai bahwa Bapa Sang Tuhan ini karena dia Maha Kuasa, maka dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Ya. Dan mereka juga bilang bahwa Bapa Tuhan yang Maha Kuasa ini Maha hadir. Bisa hadir di mana aja, termasuk hadir di bumi menjadi manusia atau menjadi Yesus. Gimana cara kita membantahnya? Gampang sebenarnya. Kita pakai logika dan anti logika. Mereka bilang Tuhan itu maha kuasa, kita manusia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Makanya dia bisa jadi manusia, terserah dia mau jadi apa aja. Tinggal kita tanya, bisa nggak jadi iblis? Mereka pasti akan ragu-ragu jawabnya. Kenapa? Karena iblis sifatnya jahat. Tuhan sifatnya, ada nggak sifat jahat di dalam entitas Tuhan? Ada nggak sifat jahat di dalam Tuhan? Nggak ada dong. Tuhan pasti maha baik, maha benar, maha suci. Ya betul maha kuasa. Tetapi kalau mau muter-muter dia kata maha kuasanya aja, kita tinggal tanya lagi. Kalau memang Tuhan yang disebut dengan maha kuasa itu bisa membuat atau menciptakan apa saja, bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu menciptakan batu yang sedemikian besarnya sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Ini pertanyaan jebakan memang. Kalau kamu bilang bisa, runtuh maha kuasanya. Karena dia tidak bisa mengangkat batu itu. Betul kan? Jadi, berkenaan dengan konteks Tuhan yang bisa menjadi manusia, ya kita tinggal pertentangkan kodratnya aja. Kodratnya manusia bagaimana? Ya kan? Makan, tidur, dan segala macam. Kodratnya Tuhan bagaimana? Dia maha suci. Ya kan? Pasti maha suci dong. Namanya Tuhan, masa nggak maha suci? Istilahnya gini. Syafi'i bisa nggak terbang seperti burung? Bisa. Bisa. Coba dong. Demo. Nggak bisa. Kenapa? Karena kodratnya manusia memang bukan untuk terbang. Kita tidak diberikan sayap untuk terbang seperti burung. Mungkin kita bisa terbang dengan bantuan alat. Sekarang udah canggih lah ya. Mungkin ada roket yang ditaruh di punggung, dipencet kita bisa terbang. Tapi itu kan juga belum sempurna. Tetapi pada kodratnya manusia tidak bisa terbang karena memang manusia bukan burung gitu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan dia maha kuasa, dia tidak bisa menyalahi kodratnya untuk menjadi manusia. Itu ya jawaban paling simpel ya. Makanya kita tinggal nanya balik, bisa nggak jadi iblis? Mungkin mereka akan bilang, bukan nggak bisa tapi nggak mau gitu. Loh, ini kan bukan masalah mau nggak mau, kan Kristen kan klaim bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia kan, gitu ya. Itu logika dan anti logika yang simple tapi mengena gitu. Pendeta akan kelimpungan kalau ditanya begitu gitu. Dan saya sudah praktek. Berdasarkan pengalaman ya, Kak. Berdasarkan pengalaman gitu ya. Nanti kalau lanjutannya bisa lagi begini. Tuhan bisa jadi manusia karena Tuhan mau mengampuni manusia. Saya tanya pendetanya, nggak ada rencana menyelamatkan iblis sehingga Tuhan harus jadi iblis gitu? Kira-kira gitu ya. Nah,
Silakan. Menarik ini. Oke, kok. Tadi kita di awal ngobrol soal kok yang akhirnya kembali ke fitrah ya, Ya. kembali ke fitrah. Hati-hati kalau ngomong ya. Bukan berpindah agama ya, tapi Iya. kembali ke fitrah. Iya. Nah, setelah kembali ke fitrah pasti ada tantangan atau ada gejolak gitu. Nah, selama 10 tahun ini ya berarti ya, kok. Tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh Ko Dendi nih ketika sudah meyakini Islam sebagai agama gitu? Tantangan dalam menjalankan syariat atau tantangan dalam pekerjaan atau rumah tangga? Tantangan dalam menjalankan syariat. Oh, syariat. Kalau dalam menjalankan syariat ya, karena saya waktu itu masuk Islam 2 hari sebelum Idul Fitri, jadi saya waktu itu begitu masuk Islam tidak langsung merasakan puasa. Jadi saya puasanya tahun depannya lagi gitu kan baru puasa. Tetapi kan otomatis pada saat itu saya sudah terbebani dengan syariat sholat. Walaupun ya istilahnya masih ada grace period lah buat orang yang baru masuk Islam gitu lah ya. Ya sudah, saya belajar sholatnya, dibantu oleh istri saya, di print dengan bacaan sholat. Jadi di kantor saya itu kalau saya sholat, kebetulan kiblatnya misalnya ke sana, di dinding itu ditempel bacaan-bacaan sholat. Jadi saya sholat sambil baca dinding, baca tulisan-tulisan yang di dinding itu. Tapi alhamdulillah cepet, karena setiap hari 5 kali, ya di rumah juga di print, ditaruh di samping sajadah. Jadi saya sholat sambil baca, di kantor saya dibaca di dinding, cepet alhamdulillah. Kurang lebih seminggu saya udah bisa sholat sendiri. Ini baru, ini bacaan sholatnya, bukan bacaan surat-surat pendeknya loh. Jadi baru surat Al-Fatihah dan bacaan pada waktu sholat atau pada waktu duduk di antara 2 sujud, tahiyatul gitu. Bacaan surat-surat pendeknya lain lagi gitu. Nah, pada waktu menjalankan sholat itu ya alhamdulillah saya juga sambil belajar, sambil mempelajari lagi apa sih hikmahnya gitu loh dengan sholat gitu ya. Kenapa sih manusia harus sholat gitu. Ternyata saya juga baru mendapatkan semacam kayak pemahaman bahwa iya ya, manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang tidak kelihatan. Terus sehari kita harus sujud menempatkan kepala kita ke tanah atau ke lantai, di mana kepala ini buat manusia ini sebenarnya adalah atau anggota tubuh yang paling berharga gitu. Kalau saya tepuk pahanya biasa lah ya. Saya tepuk pundaknya biasa. Kalau saya keplak kepalanya gimana? Mau cobain? Marah kan? Karena kepala adalah anggota tubuh kita yang paling berharga atau yang paling mulia lah istilahnya dianggapnya ya. Jadi kita setiap hari 5 kali sehari harus menempatkan anggota tubuh kita yang paling kita hargai ini untuk di tanah menyembah kepada sesuatu yang tidak terlihat gitu. Apa sih hikmahnya? Berarti ini kan kita ini kan sebenarnya hanya hamba-hamba yang setiap hari itu harus menyembah kepada yang menciptakan kita gitu. Jadi pada waktu kita sujud, muka kita ke lantai, itulah puncak pembuktian kita ini sebagai hamba. Saya memahaminya sendiri gitu dengan cara seperti itu gitu. Terus, oke, saya juga mengamati kan, kenapa kita mau sholat itu harus wudhu gitu. Ternyata di Bible juga ada wudhu. Di Bible ada wudhu, ada sholat, ya walaupun gerakannya tidak dijelaskan seperti dengan detail, tapi ada kata-kata Musa membasuh muka, tangan, dan kakinya sebelum masuk kemah perjanjian. Yesus maju sedikit ke depan dan sujud, berdoa kepada Tuhannya, sujud. Yesus di dalam Bible tuh kata-katanya. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud gitu? Nah ternyata kita Islam. Diceritakan juga Yesus di dalam Bible tidak pernah makan babi karena dia masih tidak menghilangkan hukum Taurat. Umat beragama apa yang sampai sekarang nggak boleh makan babi? Islam. Cuman Islam. Yesus mati dikafanin. Kita juga mati dikafanin. Ya kan? Jadi artinya sebenarnya pada waktu saya menjalankan syariat itu, saya teringat dengan kisah-kisah seperti itu di dalam Bible, ya otomatis saya juga jadi kuat gitu loh. Oh, ternyata saya sholat ini mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya tidak berbeda dengan syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hanya mungkin syariatnya perbedaannya adalah mungkin jumlah
rokaatnya, atau tapi pada intinya kan semua sudah sama nih, sudah mirip. Lawang Bani Israel juga kalau kita lihat juga istilahnya yang perempuan juga menggunakan hijab. Mereka kalau punya kegiatan keagamaan juga yang perempuan sama laki juga dipisah, gitu loh. Mereka juga di Bible juga ada sujud, ada wudhu. Jadi kan sebenarnya nih kita nih agama baru atau bukan gitu? Ya, kalau kita pikir aja nih, kalau kita mundur ke belakang nih. Apa iya nih kita agama baru nih? Syariatnya mungkin baru, diturunkan di abad ke-7 kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita pelajari, istilahnya kita bandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, sebenarnya kita seperti orang yang sedang meneruskan. Dan kalau kita cek pesannya sama semua. Ada nggak nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam mengajari Trinitas? Nggak ada. Semua mengajarkan hanya Satu Tuhan. sebenarnya sama, la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi pada waktu saya menjalani tantangan dalam menjalani syariat itu, alhamdulillah saya banyak dibantu, istri, teman-teman, guru, saya banyak dibantu dan tidak berat buat saya. Tetapi yang menjadikan saya juga ringan menjalankan juga karena memang apa ya, niat gitu ya, niat untuk menjalankan gitu ya. Dan yang satu lagi, mungkin ya saya nggak tahu nih teman-teman di sini nih, saya nggak tahu nih. Ada nggak teman-teman yang merasa kadang-kadang sholat ini menjadi beban? Gitu? Nggak tahu saya. Ada nggak kira-kira? Kadang-kadang mungkin pernah ya, kadang-kadang saya nggak tahu ya. Tetapi pada waktu kita mempunyai pikiran seperti itu memang yang sangat mengganggu ya. Jadi pada waktu itu saya juga mempelajari lagi tentang sholat, terus kenapa, sampai saya tanya-tanya sama ustadz yang misalnya saya ngaji, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4, maghrib 3, isya 4, kenapa gitu. Jadi setelah masuk Islam ya? Setelah masuk Islam, saya tanya dong, ustadznya dong, jawabannya nggak memuaskan gitu. Terus saya tanya lagi, kenapa Quran harus dalam bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Ibrani? Kenapa nggak bahasa yang lain? Terus kenapa Quran diturunkan di Arab? Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang sebenarnya ya akhirnya dapat jawabannya, tetapi artinya ustadz-ustadz kita pun juga masih belum memuaskan gitu kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi contoh kalau misalnya jawaban yang paling memuaskan malah saya dapat dari Ustadz Abdul Somad. Ya, kenapa subuh 2 rakaat dan seterusnya? Karena pada waktu malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, nggak menjelaskan, dan Nabi Muhammad SAW nggak nanya, gitu. Ya udah gitu aja. Yes. Gimana kalau udah dijawab begitu? Mau ngomong apa kita gitu? Waktu diajarin nggak dijelaskan, yang diajarin juga nggak nanya, ya sudah gitu. Ngapain sekarang lu nanya? Gitu. Ya, tapi saya pernah punya pertanyaan begini, San. Kenapa subuh kok sebelum matahari terbit? Kenapa zuhur pada waktu matahari di atas ubun-ubun kita? Kenapa asar, begitu seterusnya ya. Kenapa maghrib, istilahnya sebelum matahari terbenam, isya matahari sudah terbenam. Kira-kira kenapa? Pernah dengar jawabannya? Ada artikel sainsnya kalau nggak salah Mengenai apa? mengenai waktu-waktu itu. Disebut apa? Disebut apa? Itu kan ada perubahan alam, perubahan waktu kan, dari subuh yang matahari belum terbit menjadi pas matahari benar-benar lagi di tengah, itu disebut dengan perubahan spektrum cahaya alam. Cahaya alam itu yang memang bisa mempengaruhi otak kita kalau kita istilahnya meletakkan kepala itu di lantai. Kan kalau kepala kita di lantai kan lebih rendah daripada jantung kita. Berarti kan kalau di bawah jantung kita, jantung lebih mudah mengalirkan darah ke otak kita kan, oksigen gitu. Jadi pada waktu-waktu itulah otak kita tuh paling mudah menerima atau mendapatkan oksigen dengan lebih banyak gitu. Sehingga menjadikan kita apa? Lebih tenang, lebih kreatif, lebih tajam gitu. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih ya. Saya bukan ahli sains seperti itu, tapi yang pernah saya dapatkan jawabannya paling memuaskan tuh begitu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manusia sholat supaya apa? Supaya mengingat Allah kan.
Gitu. Jadi setiap kali kita sholat ya pasti otomatis kita ingat Allah. Kira-kira gitu ya. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya ya. Nanti di akhir sesi kita ada tanya jawab ya teman-teman. Mungkin ini yang terakhir ya kok. Berkaitan dengan konten-konten yang antum buat itu tentang kristologi. Nah sebenarnya ada pesan apa atau apa ini yang ingin disampaikan oleh seorang Koh Denditan tentang kristologi? Oke. Jangan salah paham. Yang namanya kristologi itu adalah sebenarnya salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus di dalam agama Kristen. Itu definisinya, kristologi. Ya. Tetapi kita belajar mempelajari posisi Yesus di dalam Kristen bukan untuk menjadi Kristen. Tetapi yang kita pelajari adalah sebenarnya yang lebih tepat itu namanya kritik kristologi. Oke, karena di dalam Islam dan Kristen ini kan dua agama yang memperebutkan satu sosok. Yaitu siapa? Isa Al-Masih kan. Di Kristen mereka mengagungkan Isa Al-Masih atau Yesus ini sedemikian tinggi sehingga dijadikan Tuhan. Sedangkan di dalam Islam kita memandang Isa Al-Masih atau Yesus ini hanya sebagai nabi utusan Allah. Bedanya kan di situ. Karena sosoknya sama, makanya kita perlu mempelajari apa yang dipahami oleh saudara kita yang Kristen. Tetapi apakah dakwah kristologi ini haram buat Muslim? Kira-kira enggak. Fardu ain? Enggak sampai fardu ain. Enggak sampai fardu ain. Fardu kifayah lah ya. Fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mau pelajari ya itu saja gitulah. Karena buat umat Islam kebanyakan yang lebih penting belajar Quran daripada belajar kristologi. Gitu loh. Jadi sebenarnya dakwah kristologi ini sebenarnya menurut kami, menurut yayasan kami, itu juga sebenarnya dakwah tauhid. Kenapa? Dengan mengkritik kristologi, kita mengajak orang untuk bertauhid. Gitu ya. Itu ini filosofi kita gitu loh. Sedangkan yang menurut kami pahami, yaitu di dalam Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid itu apa? Siapa kristolog yang paling hebat di muka bumi ini menurut teman-teman? Ahmad Deedat. Ada lagi? Ada? Ada yang tahu siapa kristolog paling hebat di muka bumi ini? Selain Ahmad Deedat, siapa lagi? Lu jangan bocorin dong. Kameramen bocorin. Ada yang tahu siapa, teman-teman? Rasulullah. Nah, Rasulullah adalah kristolog yang paling hebat di muka bumi. Kalau almarhum Syekh Ahmad Deedat belajar kristologi 40 tahun, Dr. Zakir Naik belajar 4 tahun, saya belajar mungkin sekitar 5-7 tahun. Rasulullah belajar berapa tahun? Dia nggak perlu belajar, orang dia dapat wahyu, gitu loh maksudnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani yang dia hadapi pada saat beliau masih hidup, itu kan ilmu kristologi sebenarnya. Ilmu yang mengajak mereka untuk bertauhid. Ilmu itu juga yang dilakukan oleh sahabat pada waktu mereka harus mengungsi dari Mekah, ya kan, ke negeri Habasyah ya, yang mereka kan ditampung oleh kerajaan Kristen. Di situ kan mereka juga berdakwah kristologi juga mengenai surat Maryam. Gitu. Jadi buat kami dakwah kristologi adalah dakwah tauhid yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itulah mengapa kita melakukan kristologi itu. Nah, cuman bedanya begini. Kalau di dalam kegiatan dialektika atau apologetika ya, yang berdialog atau yang berdebat, di yayasan kami itu kami mengikut Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid. Pusatnya di Surabaya. Channelnya disebut dengan Geraha Mu'allaf gitu. Nah, misi yang kami lakukan itu dengan perang pemikiran itu kan bisa dialog, bisa debat gitulah. Itu kita lakukan harus seilmiah mungkin. Kita nggak boleh hanya ngomong tanpa sumber dokumennya. Jadi makanya kalau lihat channel saya, di konten saya, di belakang saya banyak Bible. Itulah dokumen yang saya pakai untuk mendukung pernyataan saya gitu loh. Jadi saya hanya membacakan, ini ada pernyataan dari Bible ini, difokus ke kamera supaya yang nonton bisa baca sendiri gitu. Itu bukan dari saya tapi dari Bible-nya gitu. Jadi kami maunya seilmiah mungkin
supaya kita tidak berasumsi, ya. Dan pada intinya adalah mengajak orang yang menonton berpikir dan bertauhid. Itu aja. Oke. Sebenarnya sama ya, kajian tauhid tetapi dengan kemasan yang berbeda gitu ya kok. Targetnya beda. Targetnya beda. Audiensnya beda. Oke. Terima kasih Ko Denditan. Kita sudah bicara cukup panjang tadi ya. Nah, ini sepertinya teman-teman sudah sangat tidak sabar untuk bertanya ya. Oke, teman-teman semuanya yang punya unek-unek atau punya pertanyaan dari Unek-unek emang pada protes ke saya bagaimana? unek-unek tadi ketika pemaparan. Oke, ini Pak Romi ya. 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi yang pertama. Yang pertama Pak Romi. Oke. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Romi Sunakalapa, asli dan dibesarkan di Karawang. Karawang. Ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama pertanyaan masa lalu, masa kecil dan konyol. Yang kedua pertanyaan serius. Yang pertanyaan pertama masalah sebenarnya pengen ditanyain waktu masih kecil gitu. Dari cerita-cerita yang kita serap dari media atau yang lain gitu, bahwa hampir di semua cerita yang ada ketuhanan atau dewa gitu, mereka punya ego dan prinsip gitu ya, dan harga diri gitu. Akhirnya karena prinsip itu mereka berantem gitu. Nah, pertanyaan waktu masih kecil, apa Trinitas itu nggak pernah berantem gitu? Apa itu ditutup-tutupi gitu? Itu pertanyaan masa kecil saya. Ya. Yang kedua, sama waktu masih kecil juga. Pernah pengen nanya gini, kalau kita merasa berdosa kan harus datang gitu ya, ke tempat namanya bilik penghapusan dosa. Kalau bagi orang-orang yang sibuk, apa nggak bisa dipanggil ke rumah gitu ya? Jasa keliling. Ya, targetnya kan hanya yang datang, tapi si penghapus dosanya itu di kampung. Jadi apa home service gitu ya? Di Karawang saya pernah dikasih kristologi pada saat kelas 2 SD sampai kelas 4 SD. Doktrin yang paling saya ingat sampai sekarang itu jangan pernah melihat salib. Kalau salib melihat itu nanti bisa bodoh katanya. Maka aku berangkat sekolah naik sepeda atau naik angkot tuh pas ada salib saya langsung bawa muka gitu. Bawa muka. Bodoh. Itu pertanyaan konyol gitu, masih kecil. Pertanyaan seriusnya, berangkat dari pengalaman bahwa fase anak-anak itu adalah fase yang paling penting. Gitu. Tadi disampaikan juga bahwa kristolog itu sebenarnya adalah sisi lain dari bagaimana mengajarkan tauhid gitu. Adakah di yayasan yang kok tadi bernaung di situ mengkiblatkan anak-anak sebagai target gitu? Karena bagi kami itu paling penting sekali, karena kalau misalnya masih kecil itu kan dibawa sampai besar. Kalau udah besar gitu bawaannya, kalau misalnya bisa menambah dompet atau menjamin perut, oke lah gitu. Seperti pengalaman kami di Banten itu, setiap Ramadan agama mereka Islam. Tapi kalau bukan Ramadan, agama mereka tergantung permintaan. Kalau yang datang Kristen, mereka jadi Kristen. Kalau mereka yang datang Buddha, mereka jadi Buddha. Tergantung siapa yang memberi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Jadi ada 4 wabarakatuh. pertanyaan nih berarti nih. Oke. Ini pertanyaan yang yang serius dijawab juga nggak ini Pak Romi? Yang guruan itu. Ya harus dijawab juga. Jawab juga ya. Punya keresahan di masa lalu ya Pak Romi, di masa kecil, dan alhamdulillah sudah menemukan penyalurannya ya. Jadi tidak
penasaran lagi. Ya, kalau bertahun-tahun alhamdulillah ini di Turos memberikan solusinya. Jadi dari pertanyaan Pak Romi yang pertama tadi, kalau 3 pribadi apakah Tidak pernah berantem. tidak pernah berantem gitu ya? Masa bisa akur terus kan? Ini 3 gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oh, yang salib ya. Melihat salib nanti jadi bodoh gitu ya. Ini kebetulan saya juga pernah dengar yang itu, Pak Romi. Ya. Berarti tidak sendirian. Solusinya bareng. Oke, satu guru satu ilmu ya Pak Romi. Baik, silahkan kok Dedi. Baik, kalau yang tanya Trinitas apakah nggak pernah berantem? Kalau kita baca di Bible, ada sebuah peristiwa di mana Yesus sebelum ditangkap, itu dia berdoa, ya berdoa kepada, berarti kan kita memahaminya bisa dianggap dia berdoa kepada Tuhannya, yang mana dia berdoanya begini, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia berdoa pada saat di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Cawan itu menurut tafsir orang-orang Kristen sendiri adalah lambang daripada penyalipan. Jadi kalau bahasa gaulnya bisa dikatakan begini, kalau bisa gue jangan disalib dong gitu. Artinya ada kehendak Yesus yang berbeda dengan kehendak Tuhan gitu. Itu makanya kalau nggak salah di tahun 587 kalau nggak salah ya. Itu ada sebuah konsili lagi yang mempertanyakan Yesus ini punya satu kehendak atau 2 kehendak gitu. Jawabannya ternyata 2 kehendak atau diputuskan 2 kehendak gitu. Ya. Jadi kalau dibilang apakah nggak pernah berantem, ya mungkin kalau berantem fisik seperti dewa-dewa mungkin enggak lah ya. Tetapi kalau dipahami dengan perbedaan kehendak, ya ada. Karena di Bible sendiri pernah ceritakan Yesus pernah nego gitu sama Tuhannya. Kalau bisa jangan disalib dong gitu. Artinya lalukanlah cawan ini daripadaku gitu. Ya itu mungkin yang pertama. Yang kedua tadi kalau melihat salib bodoh. Yeah. Ya itu sih mungkin. Tapi saya mau cerita sedikit mengenai salib. Salib kekristenan itu ternyata diadopsi atau diambil dari lambang yang mirip sama dengan lambang yang ada di kuil Serapis. Kuil Dewa Serapis. Dewa Serapis ini adalah tokoh yang dituhankan oleh Raja Ptolemy di Mesir. Raja Ptolemy ini adalah raja boneka dari Yunani. Kan Yunani pada waktu kira-kira abad ke berapa ya? 3-4 sebelum Masehi kan menguasai banyak daerah di situ yang dipimpin oleh Alexander Agung. Ya Pak ya. Alexander the Great ini yang mempunyai kemudian akhirnya menaruh raja-raja boneka di beberapa area tertentu termasuk Raja Ptolemy di Mesir gitu. Di tahun 305 sebelum Masehi, Dewa Serapis dituhankan oleh bangsa Mesir. 325 Yesus yang dituhankan di Konsili Nisea. Gitu. Di kuil Serapis ini ada lambang yang mirip dengan salib. Ya, ada catatannya bahwa sebagian dipakai oleh orang-orang pagan, sebagian dipakai oleh orang-orang Kristen. Jadi kalau begitu, gua nanya lagi, apakah kebetulan lagi? Tidak. Gitu ya. Tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Berkaitan dengan kristologi ya Pak Romi. Untuk target anak-anak ya. Target anak-anak. Alhamdulillah, yayasan kami juga mempunyai rumah Quran, Pak. Ya, rumah Quran kami sekarang membina kurang lebih 25 santri. Alhamdulillah, bulan kemarin hafiz Quran 5 santri. Nah, kami menargetkan santri-santri kami ini juga mengenal kristologi dari dini. Jadi, sebulan sekali paling tidak kami juga berikan pendidikan kristologi. Kami juga menawarkan kepada pesantren-pesantren yang masih punya santri yang mungkin masih remaja-remaja untuk belajar kristologi. Karena kristologi ini memang betul seperti tadi Bapak bilang, kalau kita sudah mendapatkan, kemungkinan besar itu akan terbawa sampai dewasa. Kita peduli dengan hal itu gitu Pak. Jadi kepada santri kami sendiri, kami juga berikan bekal kristologi. Kepada pesantren di luar yang mau kajian kristologi juga kami layani. Begitu juga kepada kampus-kampus atau sekolah-sekolah tinggi ilmu agama Islam. Alhamdulillah saya juga diamanahkan menjadi dosen untuk kelas kristologi di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang di Bekasi.
Mahasiswa-mahasiswa yang datang ke studio saya bisa langsung melihat kitab-kitabnya. Mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia, bukan dari Bekasi. Jadi mereka datang dari wilayah-wilayah di luar Bekasi, datang 2 tahun mondok, kemudian setelah itu 2 tahun menjadi marbot atau imam di masjid-masjid yang tersebar di sekitar Bekasi. Setelah lulus, baru mereka pulang ke daerah masing-masing menjadi dai. Nah, itu juga kita bekali dengan ilmu kristologi. Kalau yang itu karena kuliah, itu ilmu kristologinya agak dalam gitu Pak. Gitu Pak ya. Yang berikutnya ada tadi? Udah. 3. Satu lagi? 4 tadi kayaknya. Oh, yang itu panggilan pengakuan dosa. Oh iya. Misal sibuk kenapa? Oh yang nggak panggilan datang? home service gitu ya. Mungkin ya, ini saya nggak tahu pasti ya, mungkin. Kalau yang manggil itu donatur terbesar gereja itu pasti dilayani Pak, mungkin. Tapi kalau yang manggil rakyat biasa mungkin nggak mungkin ya, ini saya nggak berani jawab pasti karena memang tidak ada hal seperti itu. Tapi kalau istilahnya di gereja gini Pak, atau saya bicara masjid dulu dah. Kalau di masjid kita mau sholat, siapa yang dia datang duluan, dia akan menempati soft paling depan Pak ya. Direktur datang belakangan, telat, nggak bisa dia narik orang di depan untuk pindah ke belakang dia, gantiin gitu nggak bisa. Gitu kan, Tata? Nggak boleh kan? Tapi kalau di Kristen, Tat, yang nyumbang paling banyak dia duduk paling depan. Nah, gitu. Rata-rata begitu Pak. Jadi orang-orang yang memang dipandang atau menjadi donatur terbesar itu diangkat menjadi majelis gereja atau penatua gitu Pak. Dia bisa diangkat karena dia nyumbangnya paling banyak, dia juga bisa diangkat karena mungkin keseniorannya, dia juga bisa diangkat karena ilmunya, bisa begitu gitu lah. Jadi kalau tadi Bapak Roni ya Pak Romi menanyakan bisa nggak pengakuan dosa dipanggil ke rumah, ya mungkin aja bisa kalau bayarannya gede gitu Pak. Ya. Tergantung cuannya ya. Nah, tergantung cuannya. Kalau yang untuk anak kita belum siapkan khusus kurikulumnya. Kalau yang dewasa kita udah siapkan untuk 1 semester. Iya, untuk 1 semester. Ada juga. Jadi kita paket untuk kristologi kita buat menjadi beberapa model. Ada yang khusus untuk yang 3 hari, kristologi dasar. Ada yang 10 hari, kristologi istilahnya boleh dikatakan lanjutan. Nanti ada kurikulum untuk yang 1 semester gitu, Tat. Yang 1 semester itu dari mulai konsep ketuhanan, konsep keselamatan, kritik teks, sejarah, bahkan sampai bahasa teks aslinya, bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, itu ada. Dan lagi nanti ada lagi 1 khusus untuk membantah syubhat-syubhat kepada Islam. Itu juga ada. Karena gini, Tat. Sekolah tinggi atau universitas Islam negeri ya, atau nasional ya, atau sekolah tinggi ilmu dakwah, atau institut agama Islam misalnya, rata-rata belajarnya kristologi atau usuluddin. Usuluddin. Bedanya usuluddin sama kristologi kira-kira apa? Kalau usuluddin kan hanya membandingkan. Ini gini, sejarahnya gini, beribadahnya gini, ini agama ini begini, agama yang lain begini. Tapi tidak berani mengatakan ini benar, ini salah. Betul kan? Tapi kalau kristologi kita berani ngomong, ini salah. Kenapa? Ada dokumennya. Ini ayat tidak asli. Kata siapa? Kata Bible, bukan kata saya gitu. Kristologi begitu. Nah, jadi kalau yang disebut dengan ilmu kristologi itu sebenarnya adalah ilmu yang tujuannya adalah membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan dan mengajak orang untuk bertauhid. Gitu. Intinya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kalau yang untuk anak-anak kita belum ada kurikulum khususnya, tapi hanya dasar-dasarnya aja gitu. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Romi. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi Prof. Dondo itu ngejelasin tentang Trinitas ya, ada 3 entitas. Pertama Tuhan Bapa makanya. Kemudian ada Roh Kudus, terus ada Yesus. Ya. Pertanyaan saya itu berarti ada di luar
yang tiga itu kan Bunda Maria. Nah itu saya selama ini memahami seakan-akan di umat Kristen juga Bunda Maria itu kayak dipertuhankan gitu. Menurut mohon penjelasannya seperti apa? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Oke, Mas Rizal. Mau jawab katanya. Mau jawab? Alhamdulillah. Mantan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari beberapa bahasan kita dari awal sampai akhir, saya mungkin sepenangkapan saya banyak komentar yang muncul ke permukaan adalah bagaimana sudut pandang, pertanyaannya itu dari sudut pandang kita sebagai orang Islam. Yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang antum, kalau Denditan. yang mana mungkin antum pernah berada menjadi seorang Kristen. Dari sudut pandang Kristen sendiri ataupun orang non-Islam secara umum, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan keislaman, terutama hal logika, sebagaimana kita mempertanyakan Trinitas? Ya, ini mungkin lebih berguna bagi saya kalau anggap kita semua kayaknya nggak semua juga, tapi untuk saya pribadi mungkin ini jawabannya akan lebih berguna karena mungkin kedepannya kita akan bertanya hal yang demikian ya. Kita nggak mungkin tanya masalah Trinitas kan? Enggak. Oke, tolong jangan dipotong. Oke, terima kasih. Sekalian ya. Boleh silakan. Ya dicatat nih, dicatat nih. Saya nanti takutnya lupa nih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja ya pertanyaannya terkait ucapan Natal yang biasa didebatkan oleh muslim, padahal yang merayakan non muslim gitu ya, umat Kristiani gitu. Nah di kalangan kita di Islam ini kan seringkali di tanggal 25 Desember itu kan menjadi perdebatan antara dalil yang melarang dan membolehkan. Iya. Ada yang membolehkan dengan alasan-alasan dan argumen-argumen yang dalam, ada juga yang melarang dengan alasan-alasan dan argumen yang dalam juga. Nah, di antaranya misalkan yang melarang tidak boleh mengucapkan Selamat Natal karena itu dapat berimplikasi atau konsekuensinya adalah menjadi murtad gitu, karena meyakini bahwa Natal itu adalah hari kelahirannya Yesus gitu. Berarti kan meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa itu sendiri gitu kan, misalkan gitu. Tapi di beberapa naskah juga kadang membingungkan, Natal ini apakah memang kelahirannya Yesus atau memang ada perayaan Dewa Romawi gitu kan. Nah ini juga kan jadi ambigu juga gitu bagi yang berargumen melarang mengucapkan Natal. Nah, dari ilmu kristologi ini, kalau dari sudut pandang agama Islam mungkin kan banyak lah saya membaca argumen-argumennya. Nah, dari sudut pandang kristologi, kira-kira apakah mengucapkan Selamat Natal itu memang betul-betul dilarang karena akan implikasi terhadap keagamaan seorang Muslim atau tidak? Dari sudut pandang kristologi seperti itu. Terima kasih. Sudah? Bunda Maria, Natal sama masa lagi. Pertanyaan dari sudut pandang. Oke, kok ini ada 3 pertanyaan yang semuanya menarik. Mungkin saya urutkan dari yang pertama dari Kang Jajang terlebih dahulu, terkait dengan posisi Bunda Maria. Apakah Bunda Maria itu sekadar ibunda Yesus atau punya posisi khusus gitu sehingga dikultuskan atau seperti apa? Baik. Kalau di kalangan Protestan, Bunda Maria tidak terlalu mendapatkan tempat khusus, ya. Tetapi kalau di Katolik,
Bunda Maria itu dianggap sebagai perantara. Istilahnya kita tuh wasilah gitu lah. Wasilah. Jadi orang Katolik pun bisa berdoa kepada Bunda Maria untuk meneruskan doa kita kepada Tuhan gitu. Perantara, tawasul lah gitu ya. Tetapi kalau kita baca surat Al-Maidah, ya kan, di situ kan ada dialog, ya, yang nanti pada hari akhir Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu untuk disembah, betul kan? Orang Kristen akan bilang Trinitas itu bukan Maria, Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Maria. Orang Kristen yang sekarang ngomongnya begitu. Tetapi ternyata pada zaman kira-kira abad keempat, di pertengahan abad keempat, ada kelompok Kristen yang menyembah Maria. Ya, malah itu yang kelompok namanya nih Koliridianisme. Timbulnya malah di Arab. Ya. Nanti ada lagi kelompok yang lain disebut Mariamites. Dua kelompok ini yang menyembah Maria, maka ada kalimat di Al-Maidah 116. Gitu ya. Tapi tadilah itu yang tawasul itu. Katolik sampai sekarang masih mempraktekkan. Masih bertawasul. Saya belum lama kemarin ketemu temen urusan kerjaan nih, Katolik. Saya tanya, dia cerita masalahnya, dekat sini ada Bunda Maria. Pak, kalau ke Bunda Maria itu berdoanya kepada siapa? Ya ke Maria. Untuk apa, Pak? Ya, sebagai perantara, meneruskan doa kita gitu. Nah, karena ada yang tadi saya sebut kelompok yang menyembah Maria di Arab Saudi, yang di pertengahan abad keempat itu, timbulnya kira-kira di tahun 350 Masehi. Maka itulah gereja pusat, ya, gereja pusat yang di Romawi membidatkan ajaran itu. Gereja pusat membuat konsili namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi, dan mereka mengangkat Bunda Maria sebagai Theotokos namanya. Theotokos itu adalah apa? Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Oke. Paham ya? Nah, terus gini, di dalam kekristenan sendiri, ya, itu juga ada pendapat yang berbeda tentang apakah Bunda Maria itu masih perawan atau tidak setelah melahirkan Yesus. Ada lagi yang begitu. Ada yang beranggapan masih perawan, ada yang bilang tidak. Ya. Nah, saya juga perlu informasikan sedikit begini. Kan tadi saya sudah menceritakan bahwa kalau Bible itu kan namanya dikanonisasi. Jadi kitab-kitabnya sudah ada, sama Bapak Gereja tuh dipilih. Oh, yang ini masuk Bible, ini masuk, ini enggak, ini masuk. Itu namanya dikanonisasi, ya. Dari kitab-kitab yang tidak masuk ke dalam Bible, ya, ini namanya kitab-kitab gospel juga, tetapi tidak diakui oleh Bapak-bapak Gereja untuk menjadi bagian dari Bible. Ternyata di situ juga ada cerita-cerita atau kisah-kisah tentang Bunda Maryam yang mirip dengan cerita di dalam Quran. Gitu. Ya, contohnya ketika di bawah pohon kurma. Kalau di Quran gimana ceritanya? Goyanglah pangkal kurma itu sehingga buahnya jatuh. Kalau di salah satu gospel yang tidak masuk Bible, pohonnya sendiri yang turun. Dahannya tuh turun mendekat Maryam. Begitu, kira-kira, ya. Jadi memang ya gimana ya? Antara tulisan-tulisan pada zaman itu memang ada beberapa yang masuk dalam Quran. Artinya apa? Kalau kita sudah mempunyai standar bahwa Quran ini pasti firman Allah karena ada ayat-ayat yang tidak bisa dibantah secara sains sekalipun, berarti kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab yang tidak masuk dalam Bible, yang masuk ke dalam Quran, contoh ketika Nabi Isa Al-Masih membuat mukjizat, membuat burung dari tanah liat, itu juga ada di kitab kekristenan tapi tidak masuk dalam Bible. Berarti kisah-kisah yang ada dalam kitab yang tidak masuk dalam Bible itu berarti sebenarnya benar karena masuk dalam Quran. Jadi kalau Quran ini kan kita pandang sebagai apa? Yang mempunyai fungsi sebagai apa? Musodik.
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Quran juga menjadi al-muhaimin, batu ujian, pengkoreksi, ya kan? Baru yang terakhir menjadi al-mubayyin atau yang menjelaskan gitu. Nah, kalau tadi yang berkenaan dengan Maria ya kurang lebih seperti itu. Maria ini memang kalau di Islam ini kan kita mempunyai tempat yang sangat istimewa, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Quran, ya kan? Bedanya kalau di Bible Maryam dinikahkan dengan suaminya namanya Yusuf. Di Bible tidak diceritakan umurnya, tetapi dari dokumen yang di luar Bible, Yusuf ini duda, punya anak 6, berusia 90 tahun. Aduh. Sumbernya sumber kekristenan loh. Ya. Kalau di Quran, Maria tidak punya suami. Makanya pada waktu Maryam setelah melahirkan Nabi Isa Al-Masih, Siti Maryam menghadap kepada kaumnya, kaum Yahudi. Kan pada waktu itu kan apa istilahnya? Siti Maryam sudah memang tidak ingin bicara gitu. Pada waktu kaumnya menuduh dia berbuat zina karena punya anak tanpa suami, kan Maryam hanya menunjuk kepada bayinya. Bayi ini yang membela ibunya. Aku adalah hamba Allah. Aku menerima kitab Injil. Nah, balik lagi tadi yang kata kitab tadi. Kalau bayi bilang aku menerima kitab Injil, apakah terima buku dari langit? Nah, itu maksud saya. Jadi yang dimaksud kitab Injil di ayat itu, ya itu bisa diartikan adalah wahyu. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Oke. Yang kedua tadi apa? Semoga mencerahkan ya Kang Jajang. Yang kedua pertanyaan dari Mas Rizal, pertanyaan dari sudut pandang Kristen gitu terkait dengan logika keimanan atau pertanyaan mirip buku ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang Islam gitu, yang mungkin mengusik logika menurut orang Kristen seperti itu kok. Ya. Bisa dari Kalau aspek dalam bidang. pandangan saya, orang-orang Kristen yang menanyakan keimanan Islam itu sebenarnya lebih bersifat nyari teman. Nyari teman seperti Nyari apa? teman gitu. Nyari temannya gini. Mereka kan selalu dikritik dengan konsep ketuhanannya yang Trinitas, yang dianggap 3 Tuhan gitu. Mereka selalu membela bahwa Trinitas itu bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Walaupun sudah terbukti banyak bukti yang membuktikan bahwa itu tidak kebetulan meneruskan agama pagan gitu kan. Nah, pada waktu mereka menanyakan iman Islam, mereka rata-rata juga menggunakan ayat-ayat Quran, Mas. Ya. Bisa yang menyalahkan Quran, tetapi juga bisa ayat-ayat yang dianggap menguatkan akidah mereka bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri menurut mereka. Contoh misalnya, Isa Al-Masih kan juga disebut kalimatullah di dalam Quran. Nah, jadi menurut mereka, karena Isa Al-Masih ini adalah kalimat dari Allah sendiri, makanya dia itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Makanya kan itu perlu tafsir gitu kan. Yang dimaksud dengan kalimatullah itu apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa Al-Masih hanya dengan kalimatnya yaitu kun fayakun. Kan artinya begitu sebenarnya. Sama mereka dipelintir. Rata-rata sama orang misionaris digunakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, makanya dia adalah Allah itu sendiri. Satu. Yang kedua, Isa Al-Masih juga disebut ruhullah di dalam Quran kan. Tuh, Isa Al-Masih adalah roh dari Allah sendiri. Roh Allah itu sendiri, makanya dia itu Allah gitu. Itu yang digunakan oleh Kristen. Ya, paham ya sampai sini ya. Nanti ada lagi begini. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ada kan? Al-Imran 45. Gimana kita jawabnya? Tuh, karena Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat, mereka akan bilang, coba Nabi siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat selain daripada Nabi Isa Al-Masih di Quran? Pernah dengar? Belum pernah dengar. Kalau dikasih pertanyaan begitu jawabnya gimana? Mereka nggak bacain teks aslinya, mereka nggak bacain teks Arabnya. Yang mereka pakai adalah teks terjemahannya. Ada kata-kata terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau bukan terkemuka di dunia dan akhirat bukan Tuhan, nah berarti salah nih Quran nih. Ini bilang terkemuka di dunia dan akhirat. Oke, kita bisa menjawab dengan 2 cara lah. Yang pertama kita main-mainan logika aja.
Kalau kalian atau Kristen bilang terkemuka tuh pasti Tuhan, ya kita tinggal tanya aja. Kalau terkenal itu paling terkenal nggak? Bukan dong. Hanya terkenal kok, bukan paling terkenal gitu. Nah ini terkemuka gitu. Ya. Kalau ada kata terhormat, itu paling terhormat bukan? Bukan juga gitu ya. Itu satu. Jadi kalau kata terkemuka bukan orang yang paling terkemuka gitu. Dia adalah salah satu orang yang terkemuka. Yang kedua, kita bisa jawab dengan teks aslinya. Teks asli untuk terkemuka yang digunakan itu apa dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya apa? Wajihan. Di dalam teks itu nanti teman-teman bisa cek Ali Imran ayat 45. Kata yang digunakan untuk terkemuka adalah wajihan. Ternyata di Quran surat Al-Ahzab ayat 69, Nabi Musa Al-Masih juga disebut wajihah. Sama, wajihah, wajihan. Cuman yang di Al-Ahzab 69, kata wajihanya diterjemahkan menjadi terhormat. Tapi kan teks Arabnya sama. Ya, gitu loh. Ya, menjadi diterjemahkan berbeda karena mungkin berbeda sedikit konteksnya gitu. Oke. Nah, jadi itulah kalau untuk umat Kristen yang hanya memang mempertanyakan iman Islamnya dalam rangka mempelajari, sebenarnya mereka harus mengakui bahwa kalau di dalam Islam tauhidnya sempurna gitu. Karena tidak ada orang Islam yang menuhankan Quran dan menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti ada petinggi Kristen yang mengatakan begini, Kristen dan Islam itu sebenarnya sama. Ya, dia bilang sama. Samanya kenapa? Karena kalau di Kristen firman itu nuzul menjadi Yesus, kalau di Islam firman itu nuzul menjadi Quran. Nah, kita jawab, tidak sama, karena orang Islam tidak ada yang menyembah Quran. Tapi orang Islam menyembah yang berfirman gitu. Tapi kalau di Kristen kan mereka menyembah firman itu, menyembah Yesus itu gitu. Selain mereka juga menyembah Tuhan misalnya. Jadi kalau menurut pandangan orang Yahudi nih ya, ini saya sharing sedikit ya. Menurut pandangan orang Yahudi, Kristen itu disebut sebagai avodah zarah. Ya, tulisannya AVODAZARA, avodah zarah. Avodah zarah itu artinya penyembah asing. Penyembah asing itu artinya boleh dikatakan sebagai penyembah berhala. Kenapa? Siapa berhalanya? Ya Yesus itu. Karena orang Yahudi memandang Kristen menyembah manusia, entah itu Tuhan menjadi manusia atau firman menjadi manusia atau manusia yang dituhankan, apapun istilahnya, buat orang Yahudi Kristen adalah penyembah berhala dengan cara menyembah manusia. Pandangannya mereka begitu, Pak. Karena di dalam Yahudi yang mereka ketahui tentang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu tidak akan berubah. Ayat-ayatnya ada semua. Bilangan 23:19, Maliaki 3 ayat 6. Juru selamat itu juga cuma Allah gitu. Tidak ada yang lain gitu. Nah, maka dalam pandangan Yahudi, Kristen ini adalah penyembah berhala karena dia menyembah manusia. Oke, ya. Tetapi kalau untuk orang-orang Kristen yang memang mau menanyakan iman Islam hanya gara-gara dia mau berdebat atau mau mengkristenkan orang Islam, nah itu yang tadi saya katakan, menggunakan ayat-ayat Quran untuk melemahkan iman orang Islam. Nanti ada lagi di Quran surat Maryam ayat 71. Dikatakan apa? Maka semuanya, ya semuanya dari kamu nih manusia akan mendatangi neraka. Itu adalah sebuah itu adalah sebuah hukum yang sudah ditetapkan. Nanti mereka akan ngomong sama orang Islam begini, ngapain kamu jadi Muslim? Udah pasti masuk neraka gitu. Karena ayat itu, Quran surat Maryam ayat 71, nanti boleh dicek. Ya kita jawabnya gampang-gampang aja harusnya. Kalau mendatangi kuburan, itu pasti masuk kuburan enggak? Enggak ya? Kalau mendatangi penjara itu masuk penjara enggak? Enggak. Enggak. Tapi kalau mendatangi apa? Melihat, diperlihatkan gitu. Kita nanti insya Allah juga akan diperlihatkan neraka. Tetapi kita harus baca lagi ayat sesudahnya, ayat 72. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Ya kita ini Muslim. Orang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan orang-orang yang zolim. Orang-orang zolim ini siapa? Bisa siapa saja yang tidak beriman.
ditinggalkan dalam keadaan berlutut gitu. Kira-kira gitu. Itu hanya baru sebagian kecil daripada ranah menjawab daripada pelintiran-pelintiran ayat Quran yang dilakukan oleh orang yang di luar Islam gitu kan. Ya, itu next. Pertanyaan yang yang terakhir dari Kang Dede terkait ucapan Natal. Ya. Gitu. Selama ini kan berarti kita merayakan kelahiran Yesus gitu 25 Desember, sedangkan di banyak teks itu kan 25 Desember itu bukan kelahirannya Yesus sebenarnya. Oke. Di dalam kekristenan sendiri juga terdapat kelompok yang berbeda. Ada yang merayakan tanggal 25 Desember, ada yang merayakan tanggal 7 Januari tentang kelahiran Yesus. Oke, jadi di dalam mereka sendiri juga masih ada perbedaan. Terkait dengan hukum kita mengucapkan Selamat Natal kepada mereka, dipandang dari sisi kristologi ya. Kalau dari sisi kristologi sebenarnya kita tidak memandang tentang dalil bahwa kita boleh mengucapkan Selamat Natal atau tidak, itu kristologi tidak main ke arah situ. Kalau untuk arah situ kita mengikuti ulama-ulama di mana kita tinggal. Itu aja ya. Tetapi yang dilakukan kristologi adalah kita mengkritisi tanggal 25 Januari itu sebenarnya tanggal lahir siapa? Ya. Siapa tuh yang lahir tanggal 25 Desember itu? Sebenarnya itu kan kita sudah tahu, memang ada beberapa teori, salah satunya adalah Saturnalia. Nanti ada lagi yang bilang bahwa itu sebenarnya adalah hari lahir Dewa Mitra. Nah, itu yang kita paling lakukan di dalam kristologi. Tapi kalau terkait dengan dalil atau hukum mengucapkan Selamat Natal, kita mengikuti ulama di tempat kita berada. Itu aja ya. Kalau yang saya dengar, kalau di sebuah negara yang banyak Kristennya, ulama akan membolehkan mengucapkan Selamat Natal, tapi dengan catatan yang seperti tadi Mas katakan gitu ya, harus dengan keyakinan bahwa kita tidak mengimani apa yang mereka rayakan. Tetapi kalau di negara yang Kristennya sedikit, rata-rata ulamanya akan mengharamkan mengucapkan Selamat Natal. Kalau buat saya pribadi, saya mengikuti yang tidak mengucapkan Selamat Natal. Tetapi kalau memang dalam keadaan yang setengah terpaksa atau terpaksa, paling jauh saya hanya mengucapkan Selamat merayakan hari Natal. Bukan Selamat Natal, tapi selamat merayakan hari Natal. Ada beda lah ya, gitu. Terus kemudian juga ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan Selamat Natal untuk orang yang punya jabatan khusus, misalnya presiden gitu, mengucapkan Selamat Natal kepada warga negaranya yang merayakan, itu masih diperbolehkan, gitu ya. Itu yang bisa dijawab, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung ini sudah cukup sore ya teman-teman, sepertinya kita akhiri sesi kita, talkshow kita pada sore hari ini dengan Koh Denditan. Bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk Koh Denditan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara telah selesai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Koh Denditan, baik yang teman-teman terima ataupun dari teman-teman yang bertanya, mendapatkan manfaat dan ada hal-hal yang bisa kita petik dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Sebelumnya mohon maaf, saya Imam Syafi'i apabila banyak kesalahan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.